Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak, pagi ini sehat, sangat sehat. Perasaan Ibu setelah aktivitas hari ini bagaimana, Bu? Kalau dari aktivitas mah agak lelah Pak, cuman karena saya ada sesuatu hal yang memang perlu saya komunikasikan dengan Bapak, jadi akhirnya saya semangat Pak. Semangat ya? Semangat. Tetap semangat ya. Baik, Ibu, menurut apa yang Ibu bicarakan di beberapa waktu yang lalu, Ibu akan melakukan coaching. Ya, betul Pak. Rekan Ibu sendiri. Jadi dalam coaching ini barangkali ada beberapa hal memang yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, kita harus menyiapkan rubrik penilaian. Iya. Nah, rubrik penilaian sesuai dengan, tentu saja disesuaikan dengan alur Tirta. Iya. Bagaimana kita menghadirkan kompetensi inti coaching, ya, memiliki kompetensi coaching, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan kesadaran penuh, terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana kita mendengarkan dengan rasa, ya. Nah, dalam hal ini Ibu juga diminta untuk bagaimana bisa menemukan kata kunci, apakah dari yang terucap atau misalkan yang tidak terucap, dari mimik wajah dan segala macam gitu kan. Dan juga menggugah, harus bisa menggugah alur berpikir dari coaching nanti gitu ya. Lalu dari apa yang tadi saya sampaikan, kompetensi apa yang akan Ibu bangkitkan dari yang Ibu rencanakan? Nah, ini dia ya Pak, rencananya saya itu setelah dari pengalaman pertama gitu ya, saya evaluasi di kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobot. Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi bagian itu Pak. Makanya saya ke Bapak gitu, bagaimana untuk mengobservasi saya agar saya nanti bisa meningkatkan di kompetensi tersebut. Gitu ya. Terus bagian kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu abati dari apa yang Ibu rencanakan? Nah, yang ingin secara spesifik yang ingin Bapak amati biar nanti terlihat gitu. Kalau saya kan kurang, jadi nantinya di bagian mana gitu ya, saya tidak paham. Nah, itu kan di kompetensi yang lemah saya itu di bagian untuk membuat pertanyaan berbobot. Nah, nanti mungkin Bapak melihat dari bagaimana saya bereaksi dari penyampaian si coach tersebut dengan permasalahannya, dan saya mengambil kata kunci dari permasalahan itu yang nanti akan dijadikan sebagai pertanyaan berbobot. Jadi hal itu yang ingin Pak Iman amati secara spesifik dari saya. Baik. Lalu bagaimana penilaian Ibu sudah terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Yang akan kita kembangkan ini adalah yaitu bagaimana saya akan meningkatkan kompetensi di bagian berbobot itu saya, pertanyaan berbobot itu, supaya nanti saya bisa menjadi seorang coach yang baik, yang dapat membantu coach untuk mendapatkan solusi-solusinya secara dari kemampuan coach itu sendiri. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Iya. Sementara harapan Ibu sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapannya yaitu tadi satu, mungkin saya akan memperbaiki pertanyaan-pertanyaan saya agar fokus terhadap permasalahan yang nantinya akan menjadi pertanyaan berbobot. Yang kedua, nanti saya ingin menajamkan lagi tentang fokus saya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Ingin meningkatkan itu.
Kalau nih ya, ini kita sudah siap untuk dilaksanakan, Bu ya. Adakah indikator yang bisa Ibu sampaikan sebagai indikator keberhasilannya? Kalau seandainya ini sudah berjalan, indikator ketercapaiannya seperti apa yang Ibu harapkan yang sesuai dengan tujuan pengembangan yang akan Ibu kembangkan? Ya. Yang pertama mungkin kepuasan dari coaching. Jadi coaching merasa bahwa saya sudah setelah di coaching dengan saya gitu, dia mendapatkan solusinya atas bantuan saya itu. Jadi ketika seorang coaching merasa puas gitu Pak ya, merasa sudah bisa untuk mencari solusi dari dirinya sendiri, itu yang menjadi indikator keberhasilan saya. Baik, Ibu, saya rasa untuk mempersiapkan peran Ibu sebagai coach ini mungkin sudah siap, Bu ya. Tinggal barangkali Ibu nanti melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Nanti kita akan melihat seperti apa prosesnya, dan nanti kita juga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Nita? Kayaknya hari ini Bu Nita agak sedikit gimana gitu ya? Apa sedang ada permasalahan gitu? Iya Bu, saya sedikit lelah sebenarnya. Oh gitu? Iya. Jadi saya langsung cerita ya Bu ya. Boleh. Gimana ceritanya Bu? Ini hampir setiap hari ke sekolah saya menegur siswa. Iya. Ya tadinya sih demi untuk menyadarkan siswa dan agar siswa terbiasa gitu tadinya gitu. Tapi kalau lama kelamaan menegur terus saya lelah Bu. Menegur tentang apa itu Bu? Ini Bu. Jadi siswa itu sudah tahu aturan atau tata tertib sekolah, terus sudah dibahas juga ya di kelas ya, bahwa baju atau pakaian seragam itu harus dimasukkan, termasuk pada saat memakai seragam pramuka. Tapi ini saya setiap keliling ketika mau menuju ke kelas, setiap mau perpindahan kelas, selalu saja melihat anak itu bajunya dikeluarkan atau seragamnya dikeluarkan. Jadi tentang kerapihan berpakaian ya, disiplin juga disiplin ya, berpakaian siswa. Nah masalah saya itu bagaimana ini anak dengan kesadaran sendiri mau mematuhi atau mau melaksanakan tata tertib sekolah. Oh jadi pembicaraan ini yang ingin Bu Nita capai itu adalah bahwa siswa tersebut mengikuti tata tertib, gitu ya, tata tertib yang sudah ditentukan oleh sekolah. Baik, nah kalau dilihat dari skala nih ya Bu Nita, nah anak tersebut kalau dari 1 sampai 10 itu ada di mana itu posisinya? Kalau untuk skala sebenarnya untuk siswa perempuan, untuk siswi itu sudah dapat melaksanakan tata tertib dengan 100%. Karena memang untuk siswi semuanya sudah rapi, baju dimasukkan sesuai dengan tata tertib. Tapi untuk siswa laki-laki ini, terutama kelas 8 dan kelas 9, memberi contoh yang tidak baik ke anak-anak adik-adik kelasnya. Ya, jadi kalau di skala itu berapa tuh anak laki-laki tersebut? Saya skala 5. Di 5. Jadi untuk ketidaktertiban berpakaian itu ada di skala 5 ya. Nah yang ingin Bu Nita capai gitu ya setelah kita bicara ini, diskusi ini, dari skala 5 ke mana nih? Saya maunya ke 8. Ke 8 ya? 8 dulu aja, itu target saya. Targetnya. Kenapa? Ke 8 tidak langsung ke 10 gitu? Ya terutama ini aja Bu, nantilah bertahap ya Bu ya, tapi untuk sekarang saya inginnya ke 8 dulu, biar siswa ada pembiasaan dulu, kesadaran dari unsur intrinsik dari siswa itu dulu. Nanti target saya ini untuk kelas 8 dan kelas 9. Jadi nanti kelas 7-nya itu yang sudah terlanjur ikut-ikutan menurut naskah gayanya itu memang keluar, bagusnya keluar. Nah, oh ternyata bagusnya memang dimasukkan gitu. Jadi target saya 8 dulu.
sampai 8 dulu ya. Jadi kita fokus ke 8 ya untuk itu. Nah, untuk mencapai ke 8, langkah-langkah yang akan Bonita lakukan itu apa? Pertama ya saya memberikan apa ya, pembinaan kepada anak ya, dengan apa tujuannya pembinaan secara langsung ya. Jadi kalau ada siswa yang bajunya keluar, menegur langsung dan memberikan pemahaman bahwa menaati aturan tata tertib itu akan berguna bagi sekarang juga kelak di masa depan gitu. Dan selanjutnya saya mau mengajak untuk guru-guru lain juga berkolaborasi untuk lebih menekankan lagi tata tertib sekolah, supaya tidak hanya saya saja ya yang terlalu yang memfokuskan atau yang terlalu fokus ke kerapihan anak gitu. Tapi guru lain juga harus sama supaya seimbang Bu ini tindakannya ke siswa. Jadi seragam ya tindakannya. Ya, betul, jadi betul. Selain pembinaan yang akan Bonita lakukan, juga Bonita mencari kemitraan Ya, gitu ya, betul. dengan rekan sejawat untuk mendisiplinkan kerapihan pakaian siswa itu. Nah, selain itu ada lagi tidak yang yang akan dilakukan oleh Bonita selain kedua tadi gitu? Ini paling Bu meminta bantuan ke orang tua ya. Meminta Jadi bantuan orang mensosialisasikan peraturan di sekolah ini begini. Iya. Dan kemudian meminta bantuan orang tua untuk membimbing di rumah ya, agar sikap disiplinnya itu lebih meningkat lagi. Jadi selain disiplin untuk berpakaian rapi saat di sekolah dan hal-hal yang lainnya, juga di rumah juga didasari gitu Bu ya, sudah dikasih pendidikan dasar dari rumah. Betul. Karena harus seimbang ya. Betul. Antara sekolah dengan pendidikan di rumah itu harus sama. Iya, Jadi betul, Ibu. treatmentnya agar nanti ada supaya ketidakbingungan dari anak tersebut Iya, gitu iya. ya. Ada di dia mah kieu, ada di dia mah kieu gitu, beda-beda. Padahal di rumah mah bebas ya, kenapa di sekolah banyak aturan gitu. Takutnya seperti itu. Iya, betul. Iya. Saya sangat setuju dengan apa yang Bonita katakan. Nah, setelah apa yang Bonita sampaikan tadi, saya sangat setuju dan sangat baik sekali. Nah, sekarang spare waktu untuk mencapai tindakan-tindakan tadi, yang tadi tindakan pertama menegur siswa secara langsung, membina siswa secara langsung, lalu ada kemitraan dengan orang tua juga gitu. Nah, waktunya itu kalau dilihat misalnya ada 1 semester kah atau 1 tahun kah, itu Bonita akan targetnya Kalau untuk rencana ya, rencana melaksanakan rencana untuk melaksanakan tahap demi tahap mulai dari sekarang ya. Kemudian untuk targetnya, saya maunya semester ini anak sudah mulai menunjukkan perbaikan gitu ya, kemajuan. Jadi mulai dari sekarang ya Bonita akan melakukan hal tersebut, dan Bonita akan mengevaluasi sampai 1 semester. Ya, 1 semester ini. Ya, mudah-mudahan itu tercapai ya, Bonita. Amin. Apa yang dicita-citakan oleh Bonita, bahwa semuanya demi kebaikan, Betul. anak itu sendiri. Tapi ada satu hal yang memang saya masih Bonita ya, walaupun itu ketiga yang Bonita akan lakukan kembali. Tapi kira-kira di dalam kelas, karena apa? Karena sesuatu itu dilakukan anak harus dengan hati, harus dengan kesadaran. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan oleh Bonita? Untuk ini ya, menggali motivasi diri ya. Iya, motivasi dari diri sendiri gitu. Saya akan mencoba ini Bu, memberi contoh, kemudian memberi contoh dari video-video misalnya ya, video-video edukatif. Apa sih manfaatnya kita mematuhi tata tertib dan disiplin diri, itu manfaatnya apa? Ya mungkin itu Bu untuk saya. Jadi karena biasanya anak itu dituntun dari tontonan. Ya, jadi lebih menarik ya. Iya, betul. Kalau diberikan satu melalui audio visual gitu ya, anak-anak itu hanya ada bimbingannya tentunya.
baik kalau memang itu yang terbaik akan Bu Nita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kita berupaya dan berusaha selalu untuk kebaikan di dunia pendidikan. Terima kasih Bu Nita. Ya, saya yang berterima kasih sekali ya Bu. Jadi tapi apa sih Bu Nita yang akan dilakukan? Saya lupa tadi. Ini ya. Langkah-langkah yang akan Oh ya, yang pertama kan tadi lagi, saya ya. pembinaan langsung ya. Tapi sebelum pembinaan saya akan memberikan dulu video-video menarik ya yang edukatif untuk memotivasi unsur intrinsik atau kesadaran diri. Kemudian pembinaan langsung jika ada yang melanggar. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi atau kemitraan dengan rekan-rekan sejawat ya, supaya sama ya tindakannya seragam dengan saya. Kemudian yang keempat adalah mensosialisasikan ke orang tua tentang tata tertib sekolah terutama kedisiplinan. Itu ya Bu ya. Baik, itu saja ya, cukup sepertinya. Mudah-mudahan saya bisa mencapai target 8 ini ya. Semangat terus ya Bu Nita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat. Baik Ibu, sesuai dengan apa yang tadi Ibu sudah lakukan, Ibu sudah melaksanakan coaching Bu ya, terhadap Bu Nita ya. Terus sebelumnya juga kita sudah komunikasi dan sudah berdiskusi tentang perencanaan melaksanakan coaching ini. Tadi ada beberapa hal yang memang Ibu sampaikan kepada saya, termasuk tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, terus targetnya seperti apa gitu Bu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu ya. Menurut Ibu nih, performa Ibu yang tadi Ibu rasakan ketika Ibu melaksanakan coaching itu seperti apa? Nah, kalau saya ini kan sudah kedua kali ya Pak untuk saya melatih coaching ini. Nah dari yang perform yang tadi itu dengan Bu Nita itu saya merasa lebih pede lagi, dan menurut saya tadi itu walaupun tahapan-tahapannya ada beberapa yang tidak beruntun gitu urutannya, tapi menurut saya itu tadi saya sudah mengikuti tahapan sesuai dengan alur kita. Bagus begitu. Terus apa yang menurut Ibu merasa bahwa ini sudah baik gitu? Di poin-poin seperti apa gitu? Iya, baik. Nah itu saya kan justru dengan menyadarinya bahwa saya urutannya itu tidak tidak sesuai dengan, tidak runtun gitu ya Pak ya. Nah itu kan saya sangat sadar di situ. Nah akhirnya di situ saya berarti saya menyadari sekali, dan karena saya sudah menyadari akhirnya saya bisa memperbaiki gitu. Ini salah nih, ketika di tahapan ini saya ada yang terlewat, dan saya membuat pertanyaan yang seharusnya itu dilontarkan sebelumnya, tapi saya lontarkan lagi di pertanyaan berikutnya. Nah dengan seperti itu saya merasa bahwa saya sudah bisa memperbaiki itu. Makanya saya sampaikan ke Pak Iman bahwa platform ini lebih baik lagi gitu. Baik Bu ya. Jadi ada merasa bahwa Ibu sudah mulai ada perbaikan daripada sebelumnya gitu Bu ya. Nah itu. Kalau boleh nih saya sampaikan apa yang menjadi hasil pengamatan saya. Betul tadi Ibu bahwa memang ketika pada saat waktu Ibu melaksanakan coaching terhadap Bu Nita, ada urutan yang tidak tersusun. Ya. Kemudian memang ada beberapa kata yang mendekati ke arah yang tidak seharusnya kita kemukakan, muncul di beberapa bagian, dan itu memang sesuatu yang menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk kedepannya untuk makin lebih baik lagi, untuk diperbaiki gitu ya itu. Nah, setelah
tadi Ibu melaksanakan coaching dengan ada tujuan untuk mengembangkan kemampuan untuk mengemukakan pertanyaan berbobot itu ya. Nah lalu kedepannya ketika Ibu melaksanakan coaching kembali, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang seperti Pak Iman yang sampaikan tadi, yang Pak Iman dapatkan bahwa kelemahan di saya itu tadi ada satu tahapan yang masih belum beruntun gitu. Jadi kedepannya saya akan lebih fokus untuk melatih tahapan ini karena mungkin harus ada pembiasaan. Jadi saya akan sering melatih itu supaya tahapan itu sesuai dengan runtunnya itu tadi. Gitu. Lalu kaitannya dengan peningkatan yang ingin saya tingkatkan tentang kompetensi pertanyaan yang berbobot, itu juga saya akan belajar membuat pertanyaan-pertanyaan lagi walaupun misalnya dengan berbagai permasalahan yang berbeda, jadi agar lebih terbiasa. Ya, artinya barangkali Bu ya, dengan latihan dan membiasakan diri gitu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang diperbolehkan atau memang lebih baik lagi gitu ya, untuk dikemukakan dalam kegiatan pada saat kita melaksanakan coaching gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali karena waktunya juga sudah sore ya. jadi mohon maaf waktunya memang hanya sebentar. Itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa lebih mengembangkan diri kita demi kemajuan pendidikan ini Bu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sami-sami Pak Iman, hatur nuhun.